Halo, senang bisa ngobrolin lagi hal menarik bareng Anda semua. Hari ini kita mau bedah ide dari bab 1 buku The Infinite Game karya Simon Sinek. Intinya tuh simple sebenarnya. Dalam hidup dan kerjaan, kita ini seringkali main di antara dua jenis permainan. Ada yang tujuannya jelas, kapan selesainya, siapa menang kalah. Ini namanya permainan terbatas atau finite. Ada juga yang tujuannya, ya, terus main aja. Nggak ada habisnya. Ini permainan tak terbatas, infinite. Nah, pernah nggak sih kepikiran Anda sendiri lagi main yang mana? Sumber kita kali ini fokus banget ngebandingin dua cara main ini. Permainan terbatas itu ya gampangnya kayak pertandingan bola lah. Aturannya jelas, pemainnya jelas, ada peluit akhir. Tujuannya ya menang. Betul, jelas banget akhirnya. Tapi, kalau permainan tak terbatas, kayak bisnis atau karir, nah ini beda. Pemain bisa ganti-ganti, aturan main bisa berubah di tengah jalan, dan nggak ada tuh istilah menang final. Tujuannya lebih ke gimana caranya bertahan dan terus berkembang. Gimana sih bedanya kalau kita merasakan ada di dalam permainan itu? Nah, ini dia nih intinya. Cara pandang kita, mindset kita itu, wah, ngaruh banget. Kalau kita pakai kacamata terbatas, fokus kita biasanya ya cuma gimana caranya ngalahin si pesaing A, pesaing B. Jadinya kita gampang banget reaktif sama langkah lawan. Terus, jadi takut banget sama kejutan atau ya disrupsi gitu. Pokoknya harus jadi nomor satu. Seringnya pakai ukuran sama target waktu yang kadang, agak arbitrary ya. Seolah-olah tujuannya tuh gimana caranya biar permainan ini cepat selesai dan kita yang menang. Ada contoh bagus nih dari Sinek soal persaingan Microsoft sama Apple zaman dulu. Waktu Microsoft keluarin Zune buat nyaingin iPod-nya Apple, itu katanya presentasi mereka isinya penuh strategi ngalahin Apple. Fokusnya ke Apple terus. Oh iya, saya ingat itu. Nah, sebaliknya, di acara Apple waktu itu, mereka malah fokus 100% cerita soal gimana produk mereka bisa bantu guru ngajar, gimana bisa bantu murid belajar. Beda banget kan fokusnya? Satu sibuk ngiatin lawan. Satunya lagi sibuk sama tujuan besarnya sendiri ya, sama purpose-nya. Bahkan ada cerita menarik, waktu seorang petinggi Apple dikasih tahu kalau Zune mungkin speknya lebih bagus gitu kan. Jawabannya dia santai aja, nggak ragu kok. Wah kok bisa ya, padahal kompetitor gitu. Nah, itu dia. Karena Apple merasa mereka nggak lagi main game ngalahin Microsoft Zune saat itu. Mereka main di Infinite Game, fokus ke visi jangka panjang mereka. Yaitu, gimana caranya jadi lebih baik dari diri mereka sendiri yang kemarin. Nggak lama, setahun kemudian, iPhone keluar. Dan itu mengubah peta permainan total kan? Benar-benar game changer ya. Ini kontras banget sama jebakan kalau kita pakai mindset terbatas. Sumber ini ngasih analogi yang lumayan keras ya, soal pengalaman Amerika Serikat di Vietnam. AS masuk ke sana kan dengan asumsi ini perang terbatas. Tujuannya jelas, menang lawan Vietnam Utara. Fokusnya ke metrik-metrik kayak ya jumlah korban musuh. Metrik yang terukur ya. Betul. Tapi masalahnya, Vietnam Utara itu mainnya pakai mindset tak terbatas. Tujuan mereka bukan sekedar menang perang satu kali itu aja, tapi lebih dalam, memperjuangkan kemerdekaan mereka, kelangsungan hidup bangsa mereka. Sinek nyebutnya just cause. Nah, just cause ini yang jadi bahan bakar mereka buat terus berjuang. Nggak peduli deh kalah di banyak pertempuran individu. Hasilnya, Amerika Serikat akhirnya kehabisan bensin. Baik itu kemauan maupun sumber daya, resources, buat lanjut main. Mereka mundur bukan karena kalah telak secara militer di setiap medan, tapi karena nggak sanggup bertahan di permainan tak terbatas yang dimainkan lawannya. Wah, dalam juga ya analoginya. Kalau ditarik ke bisnis, ini mirip banget. Perusahaan yang terlalu fokus ke angka jangka pendek, misalnya harus juara di pangsa pasar kuartal ini, atau harus ngalahin produk si A, si B, kayak contoh Microsoft di era Zune tadi, atau mungkin reaksi awal mereka ke iPhone. Iya, jadi reaktif gitu ya. Betul. Mereka bisa kejebak buang-buang energi dan sumber daya buat tujuan yang keliru di permainan yang sebenarnya nggak ada garis finishnya. Ini bisa bahaya loh. Inovasi bisa mandek, kepercayaan di dalam tim bisa turun, kerjasama internal jadi rusak. Kenapa? Ya karena sibuk ngerespon terus, lupa berkreasi. Lupa sama tujuan utamanya apa? Nah, sebaliknya nih, kalau mindsetnya tak terbatas, itu justru bisa membangun ketahanan atau resilience. Contoh keren dari buku ini, itu Victorinox, yang bikin pisau tentara Swiss itu loh. Oh iya tahu, yang banyak alatnya itu kan? Betul. Waktu tragedi 911 terjadi, kan ada aturan baru tuh. Pisau dilarang di kabin pesawat.
itu langsung menghantam bisnis utama mereka banget kan? Wah, iya pasti. Itu kan produk ikonik mereka. Nah, tapi mereka nggak panik, nggak langsung PHK besar-besaran. Mereka malah ngelihat ini sebagai momen buat berubah, peluang. Mereka berinovasi, bikin produk baru, ada perlengkapan travel, jam tangan, bahkan parfum. Hasilnya, mereka justru jadi makin kuat loh. Cara pikir mereka itu hitungannya udah generasi, bukan cuma laporan keuangan 3 bulanan. Wow. Ini bukti nyata kalau fokus bangun kemauan dan sumber daya jangka panjang itu bikin kita lebih siap hadapi guncangan apapun. Terus, semua obrolan ini artinya apa ya buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Kayaknya penting banget ya buat kita sadar dulu nih, permainan yang lagi kita jalanin sekarang ini jenisnya apa sih? Apakah ada garis finish yang jelas, tujuan menang kalah yang pasti? Atau ini sesuatu yang, ya, akan terus berlanjut tanpa akhir yang pasti? Betul sekali, mengenali lapangannya dulu. Milih kacamata yang pas, mau pakai kacamata terbatas atau tak terbatas itu bakal nentuin banget strategi kita. Dan ujung-ujungnya ya kemampuan kita buat bertahan dan maju terus. Jadi inti pesannya mungkin gini ya, di permainan yang nggak ada habisnya kayak bisnis, karir, atau bahkan hidup kita sendiri, kalau kita terlalu fokus buat menang sesaat, itu bisa boros energi dan sumber daya banget. Mungkin lebih baik fokusnya adalah bangun pondasi yang kuat, sistem yang sehat, supaya kita bisa terus main untuk jangka panjang. Dan uniknya nih, seperti yang ditunjukkan Sinek, seringkali cara pikir begini malah bikin kita lebih tangguh dalam jangka pendek juga. Ada semacam paradoks di situ. Menarik. Jadi bukan berarti cuek sama jangka pendek ya? Bukan cuek, tapi melihat jangka pendek sebagai bagian dari perjalanan jangka panjang. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama nih. Coba deh lihat lagi dalam kerjaan atau mungkin kehidupan Anda sekarang. Permainan macam apa sih yang sebenarnya lagi Anda mainkan? Dan yang lebih penting lagi, apakah cara pandang atau mindset Anda udah pas, udah sesuai buat permainan itu?